قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال تعالى في كتابه العزيز وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur Allah hadirkan kita di majelis ilmu pada pagi hari ini setelah sebagian di antara kita mengikuti mabit qiyamul lail, hingga Allah hadirkan pula pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian sebagaimana agenda kita sampai pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada panutan agung, beliau adalah teladan bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah bertindak pemateri pada pagi hari ini adalah Ustadz Muhammad Zulkifli M. Ali, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan memaparkan tema kiat selamat menghadapi fitnah akhir zaman. Namun sebelumnya barangkali jamaah juga bisa agak merapat ke depan biar ibu-ibu juga bisa menyimak dengan lebih nyaman di belakang, dan ibu-ibu bisa naik juga ke atas ke lantai 2 bagian depan. InsyaAllah Ustadz akan menyampaikan materinya kurang lebih sampai jam 6, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Namun sebelumnya kami persilahkan terlebih dahulu kepada tim yang dipandu oleh Pak Subarkah untuk menyampaikan sesuatu sebelum Ustadz menyampaikan ceramahnya pada pagi hari ini. Kepada Pak Subarkah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian ini, mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah untuk keberkahan kita bersama, sehingga kajian ini mendapatkan ilmu manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Para jemaah kajian subuh di Masjid Darussalam, kota wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian dimulai oleh Ustaz Zulkifli M. Ali, LC MA, saya hanya inginkan ta'aruf sebentar, kalimatnya tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh itu hanya mengenalkan Ustaz Zulkifli. Beliau dilahirkan di Sumatera Barat di Pariaman pada tahun 1974. Beliau melaksanakan sekolahnya studinya di Kairo, lanjut S2-nya ada di Libya. Beliau kembali ke Indonesia pada tahun 2000, mengabdi berdakwah di Indonesia untuk mengingatkan umat bahwa kita ini semua adalah umat akhir zaman. Beliau membuka semua kajian ini, membedah semua dari Al-Quran dan hadis, dalilnya ada. Jadi bukan berbuat hal yang cerita-cerita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, buka hati kita, dengarkan baik-baik. Semoga kajian ini membuat kita semakin bertakwa dan beriman pada akhir zaman ini. Beliau kembali pada tahun 2002 dan berdakwah di Indonesia. Beliau menetap di Payakumbuh, Sumatera Barat sampai hari ini. Beliau dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak 18 orang. Subhanallah. Dari 4 istri.
Alhamdulillah. Bapak-bapaknya alhamdulillah nih. Itulah ulama akhir zaman, Pak. Ya. Jadi demikian untuk mengenal Ustaz Zulkifli ML ini, beliau melaksanakan dakwah seluruh Indonesia, hanya di waktu weekend saja beliau keliling di Indonesia. Lainnya beliau ada di Payakumbuh. Karena beliau membina pesantren di sana untuk menciptakan para hafiz Quran, para calon-calon ulama lah, kira-kira demikian. Itu saja sementara dari kami. Nanti pada setelah ini minta mohon kerjasamanya setelah jam 6 selesai acara ini, tanya jawab sebentar, karena kami harus melanjutkan perjalanan ke Cilegon. Kita mengadakan daurah 1 hari penuh di sana, di Cilegon. Jadi kami dari panitia support Safari Dakwah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LCMA mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Subarkah atas informasinya. Untuk selanjutnya kepada Ustadz dipersilahkan. Dan sebagai informasi tambahan, insya Allah ba'da kajian selesai, pengurus menyediakan sarapan bersama di halaman masjid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ibadallah, isma'u qawlahu 'azza wa jalla fi muhkami tanzilih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فإني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد، إخوة الإيمان أكرمني وإياكم الله. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang lebih banyak daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka kita katakan alhamdulillah ala kulli halin walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Selanjutnya salawat beserta salam. Mari pagi-pagi ini kita sampaikan untuk Maulana wa Habibana Habiballah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang saya muliakan. Tema kita adalah mempersiapkan diri dari fitnah dan huru-hara akhir zaman. Kita sekarang sudah mengimani dan meyakini
bahwa yang diyakini oleh para sahabat dulu sebagai kehidupan akhir zaman itu adalah keyakinan yang sangat pas buat kita zaman sekarang. Mereka memiliki keyakinan itu karena pandainya Rasulullah meyakinkan mereka bahwa dunia sudah sangat dekat berakhir, bahwa kehidupan mereka yang ada adalah kehidupan generasi-generasi akhir zaman. Keyakinan mereka berbuah positif, di mana seluruh sahabat pada akhirnya memiliki semangat yang membara untuk berlomba-lomba, berpacu, memperbanyak amal soleh. Mereka tidak ingin sia-siakan umur mereka yang ada, waktu mereka yang tersisa, mumpung masih belum datang lagi tanda-tanda besar kiamat. Karena kalau tanda-tanda besar kiamat datang, sudah terlambat. Beramal soleh sudah terlambat. Seperti yang Allah umumkan dalam surat Al-An'am ayat 158, terlambat. Ketika datang kepada mereka tanda-tanda besar dari tanda-tanda kiamat, maka terlambatlah orang-orang yang masih menunda-nunda amal soleh. Jadi para sahabat akhirnya berlomba dan berpacu, dan dampaknya dahsyat sekali. Islam dengan cepat melaju, Islam dengan cepat berkembang, Islam dengan cepat menguat, karena seluruh sahabat totaliti mereka dalam hidup mereka untuk memperjuangkan Islam. Dalam akidah keyakinan para sahabat bahwa inilah kesempatan yang ada untuk membela Islam, maka harta mereka yang mereka miliki mereka pakai buat perjuangan. Umur yang ada pada mereka, mereka wakafkan untuk seluruhnya menyembah Allah dan memperjuangkan tegaknya agama Allah. Setiap potensi yang ada pada mereka, mereka gunakan untuk berkhidmat buat agama Allah sementara mendampingi Rasulullah. Sekali lagi, ini rahasia terbesar kenapa Islam begitu cepat melaju di zaman Rasulullah dan para sahabat. Jawabannya energi akhir zaman. Padahal tanda-tanda yang diceritakan Nabi Muhammad SAW 95% mungkin lebih adanya di zaman kita, wujudnya di zaman kita, dan dengan mata kepala ini kita masih bisa melihatnya dan terus menampakkan sampai 100%. Kaum muslimin yang kami muliakan, seharusnya semangat dan energi ini ada pada kita. Seharusnya ada pada kita, di mana kita totality dalam menjalani dan memanfaatkan semua apa yang ada pada kita untuk bela agama Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat siapa yang paling berprestasi di antara kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat siapa yang paling besar, siapa yang paling berat timbangan amal solehnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang full dan maksimal mengerahkan semua potensi yang ada untuk menegakkan dinullah azza wa jal, karena kitalah yang dimaksud dengan akhir zaman itu. Baik kaum muslimin, kita gunakan jasa whiteboard yang ada. Saya akan menuliskan perkara-perkara fitnah akhir zaman dan bagaimana kiat-kiat mengatasinya. Saat kita bicara akhir zaman, maka kita tidak akan bisa lepas dari membicarakan 5 fase. Kita tidak akan bisa lepas daripada membicarakan 5 fase. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Syekh Ahmad Syakir, dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Perhatikan kepada whiteboard kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halo, cek. 5 fase. Startnya ini adalah Rasulullah di usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul terakhir, penutup. Ini start. Dan finish yaitu seluruh umat Nabi Muhammad, seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya serentak Allah wafatkan di muka bumi ini dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Maka ini adalah finish. Kaum muslimin, dari start ke finish ini Nabi bersabda, kamu akan menjalani 5 fase.
Ya. 5 fase. Fase yang pertama, saya buat kecil saja ya. Fase yang pertama, fase nubuah, fase kenabian, di mana umat Islam langsung dipimpin oleh beliau yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masuk langsung pada fase kedua. Fase kedua, umat ini dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi dengan sistem khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Sistem khilafah dengan konsep kenabian. Para sahabat tidak mengarang-arang, tidak menambah-nambah cara. Seperti apa adanya Nabi Muhammad SAW memimpin, seperti itulah mereka memimpin. Dan Rasulullah bersabda, lama fase ini adalah 30 tahun. Kemudian setelah itu langsung disambung dengan fase ketiga. Fase ketiga ini umat Islam dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Inilah dia fase mulkan adhan. Fase umat Islam dipimpin oleh para khalifah dengan sistem kerajaan. Dan ini yang paling panjang dan paling lama, 1227 tahun lamanya. Fase ini telah tutup dan selesai. Itu dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sekarang kita sedang berada pada fase yang paling berat bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Saya buat besar karena banyak hal yang harus diisi dan diuraikan di sini. Fase keempat. Sebentar, sebelum saya sampaikan fase keempat ini apa-apa saja. Setelah fase keempat, kita akan masuk pada fase penutup, yang mana fase kelima ini ditutup dengan terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu angin lembut yang berbau wangi kesturi akan berhembus dari negeri timur atau dari Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angin lembut ini berbau wangi kesturi. Angin lembut ini sejuk, berbau wangi kesturi. Dan ternyata ini bukan angin biasa, tapi ini adalah angin yang membawa kematian. Siapa yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin lembut yang bertiup dari Yaman? Angin ini sejuk, kata Rasulullah, hanya orang Islam yang ada iman di dadanya. Hanya orang Islam yang ada iman di dadanya, walau imannya hanya seujung kuku. Oleh angin ini, ketika tersentuh dia oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, di tempat itu saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam dari umat Nabi Muhammad yang ada iman di dadanya meninggal dunia. Serentak, Pak. Sejak itu tidak ada lagi tersisa di bumi ini orang yang hidup yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Baik, fase kelima ini umat Islam dipimpin seperti fase kedua, dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kenabian atau konsep kenabian. Inilah dia khilafah ala minhajin nubuwah. Ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Sebab Allah pun mengumumkan fase kelima ini di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Jadi ini sebuah kepastian, pasti wujud, pasti datang, pasti hadir. Apakah disukai atau tidak, dibenci atau bagaimana, diperangi rame-rame atau bagaimana, fase kelima tetap akan hadir. Dan insya Allah ini sangat dekat sekali. Tanda-tanda menuju dekatnya begitu terang benderang. Fajar kadzib di seluruh dunia sudah terjadi. Sekarang kita sedang menanti fajar shadiq,
di mana umat Islam dipimpin oleh seorang imam melaksanakan ibadah yang paling besar pahalanya di akhir zaman ini, yaitu pahala kebangkitan menuju kepada fase kelima. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita sekarang ada di sini. Fitnah itu ada di sini. Tema kita adalah kiat untuk selamat dari fitnah dan huru-hara akhir zaman. Kita sedang ada di sini. Kalau fase yang kelima, ini sebentar saya harus sampaikan, wahai hamba Allah, semakin gencar kekuatan-kekuatan kegelapan yang sedang berkuasa di muka bumi ini untuk memerangi wujudnya fase kelima. Walaupun begitu, tetap saja pasti akan hadir fase kelima ini. Fase keempat adalah fase kegelapan. Yang berkuasa di fase kegelapan adalah biasanya memang para penjahat-penjahat. Dan ini adalah fase mulkan jabarian. Mulkan jabarian. Fase para penguasa yang jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Mulkan jabarian, fase kediktatoran. Para penguasanya jahat kepada Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia. Ini hadis sahih. Tidak bisa ini untuk ditutupi, Pak. Di seluruh negara, di seluruh dunia, penguasa-penguasanya diktator kepada Islam, ya, jahat kepada kaum muslimin. Dan ini yang terberat, zaman terberat. Baik. Setelah itu, fase kelima, umat Islam langsung disambut oleh hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, berkat kesabaran, berkat ketabahan, berkat keistiqomahan dan kontinuitas perjuangan, pengorbanan. Umat Islam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah, yaitu tegaknya kembali kepemimpinan dunia. Bismillah. Untuk saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu semua, di fase kelima ini takut betul, Pak, orang-orang kepada khilafah Islamiyah. Memang takut. Kenapa mereka bisa takut? Karena mereka ditakut-takuti. Siapa yang nakut-nakuti, maka tidak lebih dari 3 kelompok ini. Di bumi ini orang yang takut dengan khilafah Islamiyah hanyalah 3 ini. Takut dan nakut-nakuti. Takut, kenapa takut? Ya ditakut-takuti. Siapa yang nakut-nakuti? Ada yang nakut-nakuti. 3 orang ini enggak lebih. Yang pertama memang orang-orang jahil tentang isi agama. Dia orang Islam tapi jahil tentang agama ini. Informasi yang diterima ditelan mentah-mentah, sehingga akhirnya dia percaya. Ini bahayanya kalau jahil. Secara tabiat asli, al-insanu aduwwun lima jahilahu. Manusia ini akan memusuhi, akan membenci apa yang dia tidak tahu. Apalagi sumber informasi manusia sebanyak ini selama ini bersandar kepada informasi-informasi media mainstream nasional dan internasional yang notabene dipegang oleh kaki tangan Dajjal. Ya, makin takut orang. Jadi ini yang pertama, yang takut dengan khilafah Islamiyah. Yang kedua, yang punya kerjaan nakut-nakuti. Siapa mereka? Ini adalah hamba-hamba duit. Orang-orang yang dibayar memang khusus untuk ngembosin. Ini dia. Orang yang benci dengan khilafah Islamiyah itu cuma yang ini. Yang ketiga siapa? Munafikun. Orang-orang munafik dari umat ini yang memang sejatinya mereka membenci Islam itu dari hatinya, tapi menzahirkan Islam, dan mereka punya label-label keislaman, mungkin profesor, doktor, cendekiawan muslim, kiai dan sebagainya, tetapi mereka ini adalah munafikun. Mereka adalah seburuk-buruk musuh dalam Islam ini. Wajar kalau Allah sangat benci pada orang munafik dibandingkan orang kafir. Wajar kalau orang munafik letaknya di neraka yang paling dalam dan di kerak-keraknya, dan mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya dibuat 2 kali lipat dibandingkan orang-orang kafir. Karena mereka menzahirkan Islam, tetapi apa yang mereka simpan, apa yang mereka lakukan, nyusahin Islam semuanya. Nah, ini ya, cuma 3 kelompok inilah yang benci dengan khilafah Islamiyah. Saya ulangi, tolong baca sama-sama. Pertama, siapa tadi? Seluruh orang jahil. Yang kedua siapa? Hamba fulus. Ya, yang ketiga siapa? Munafikun. Enggak akan ada. Di luar yang 3 ini enggak akan ada. Taib ibadah Allah yang kami muliakan. Setelah itu,
saya kasih gambaran ya apa yang terjadi dengan fase kelima. Di samping ini ada ayatnya yang tegas mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh, la yastakhlifannahum fil ardh, sungguh benar-benar pasti mereka akan kembali menegakkan khilafah Islamiyah di muka bumi ini. Di dalam hadis yang sahih lainnya Nabi berkata ta'umul arda, kekuasaan khilafah Islamiyah nanti kalau yang 1, 2, 3 ini kekuasaan Islam adalah 2/3 dunia ini dikuasai oleh pemerintahan Islam dengan. Adapun fase kelima kata Rasulullah 100% dunia ini dipimpin oleh Islam. Di sini aja yang enggak, Pak. Di sini saja yang tidak. Karena fase pertama, kedua, ketiga dan kelima Islam yang memimpin dunia, maka setan jin dan setan manusia tidak mampu menggarap umat ini untuk digiring bersama-sama menjadi calon-calon ahli neraka. Hanya segelintir kecil yang berhasil mereka dapatkan. Tapi di fase keempat, fase di mana tidak ada Islam, yang tidak ada kekuasaan yang melindungi Islam dan kaum muslimin, pada masa inilah setan jin dan setan manusia berkolaborasi untuk memperbanyak calon-calon ahli neraka dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase ini, Pak. Sehingga fase ini sangat banyak umat Nabi Muhammad yang menjadi murtad. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Demi fulus, demi jabatan, demi kekuasaan, atau sedikit ditekan, diintimidasi, diancam, dia enggak tegar, dia tidak sabar, lalu dia akhirnya murtad. Pada masa ini kata Nabi, umatku terbelah menjadi 2, menjadi mukmin atau munafik, tak ada pilihan yang lain. Mukmin makin lama karena ujiannya makin dahsyat, makin seru, dia makin kuat imannya. Munafik makin lama makin terang-terangan menampakkan kemunafikannya. Fase ini terjadi. Maka kata Rasulullah SAW, umatku yang tegar, yang tabah, yang sabar, istiqomah menjalankan Islam, memperjuangkan Islam, pada masa itu kata Rasulullah, nilai pahala mereka oleh Allah diberikan 50 kali lipat nilai pahalanya para sahabat. Para sahabat kaget mendengarkan ini dan mereka bertanya, ya Rasulullah, 50 rajulan minna am minhum? Ya Rasulullah, pahala yang engkau maksud 50 kali lipat itu 50 kali lipat kami pahala mereka saat itu, atau 50 kali lipat mereka yang hidup bersama mereka pada masa itu? Tidak, kata Rasul, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian. Allahu Akbar. Maka orang yang duha di zaman ini, orang yang tahajud di zaman ini, orang yang bersedekah di zaman ini, orang yang puasa sunat di zaman ini, orang yang beramal apapun amalan soleh di zaman ini, nilai pahalanya di sisi Allah, Allah jadikan 50 kali lipat pahalanya para sahabat-sahabat Nabi yang hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tapi itu diberikan oleh Allah untuk siapa, Pak? Untuk yang sabar, tegar, tabah, istiqomah, enggak mundur. Semakin berat ujian, dia semakin tabah dan tegar. Dia semakin bersabar. Dia menunjukkan kepada Allah bahwa dia adalah orang yang istiqomah sampai dia meninggal dunia. Nah, ini orang-orang macam ini, Pak. Ujiannya makin berat ke depan. Karena eskalasi ujiannya, kata Rasulullah, menanjak tajam seperti ini. Eskalasi ujian yang diistilahkan oleh Nabi Muhammad dengan sebutan fitnah akhir zaman, naik terus menanjak. Maka kata Rasulullah, ujian dan fitnah yang dialami oleh manusia beriman pada masa itu adalah lebih berat dari sebelumnya, dan besok ini lebih berat dari hari ini. Makin bergerak waktu ke depan, makin berat ujian yang akan dihadapi. Maka kata Nabi, isbiru, kalian pada masa itu wajib bertahan. Isbiru, kalian pada masa itu wajib sabar. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang nanti zamannya kepada kalian semua, orang yang hidup pada masa itu merasakan ujian yang mereka hadapi lebih berat daripada yang telah mereka lalui. Ujian yang nanti mereka hadapi, yang akan mereka jelang, lebih berat daripada hari ini yang sedang mereka jalani. Masya Allah, Pak. Sehingga puncak ujian itu kata Rasulullah adalah tanda besar kiamat yang kedua muncul. Apa tanda besar kiamat yang kedua, Bapak Ibu? Hadirnya atau munculnya ke tengah-tengah kita semua manusia yang paling terlaknat ini, Dajjal, laknatullah alaih.
Kalau tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhan. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Dukhan ini akibat bumi mengalami hantaman meteor. Dukhan adalah tanda besar kiamat yang pertama, berupa kabut, debu dan asap bersatu menyelimuti bumi sehingga bumi tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari selama 40 hari 40 malam. Hari pertama, hari kedua bumi ini panas. Orang-orang kafir dan ahli maksiat, orang-orang musyrik, munafik, seluruhnya akan terbakar, melepuh walaupun mereka tidak Allah izinkan mati. Wajah mereka menjadi jelek, kulit mereka meleleh, dan betapa menyedihkannya penderitaan ini. Tapi orang beriman yang beramal soleh sebelumnya, orang beriman berkat iman dan amal solehnya, Allah biarkan mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Jadi setelah dukhan, paling lama 3 tahun setelah itu, tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal. Nah, kaum muslimin, di fase yang keempat ini, menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, umatku akan diuji oleh Allah dengan fitnah duhaima. Nah, ini dia ya, fitnah duhaima. Apa itu fitnah duhaima? Ini yang kita jelaskan. Bagaimana cara kita selamat dari fitnah ini? Rasul menyebutkan ada beberapa kiat yang insya Allah bila kita istiqomah, sabar menjalankan kiat-kiat ini, dijamin oleh Rasulullah, kalian semua pasti akan selamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi intinya fitnah duhaima ini, pagi orang beriman, sore orang sudah kafir. Sore orang beriman, besok pagi orang sudah kafir. Fitnah duhaima sejak runtuhnya khilafah Islamiyah, masuk kita pada fase keempat, langsung Pak ya, Ibu, kita masuki pada fitnah duhaima. Kita sekarang sedang ada di fitnah duhaima. Banyak cara untuk menjebol pertahanan iman kita, Pak. Berlapis-lapis ujian itu. Melalui pemerintahan, melalui politik, melalui ekonomi, melalui media, melalui informatika, melalui makanan, minuman, melalui seni budaya, melalui penjajahan, melalui kesehatan, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, kaum muslimin, berlapis-lapis Pak, berlapis-lapis ujian yang kita hadapi, dan pada akhirnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana-bencana alam dan pertumpahan darah. Ya Rabb, kita di fase keempat, dan fase ini hampir tutup. Sebentar lagi insya Allah dukhan terjadi. Setelah dukhan, bumi mengalami kemunduran drastis. Semua teknologi tidak ada yang bisa dipakai, dan bumi mengalami kekeringan di mana-mana Pak. Makanan menjadi langka, orang berebutan dan berbunuh-bunuhan demi mendapatkan sepotong roti, sepotong makanan, kata Rasulullah di hadis sahih Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di sini manusia menjadi brutal demi berebutan makanan, mereka berbunuh-bunuhan. Barulah Dajjal keluar, dan Dajjal datang membawa gunungan makanan sambil mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dajjal mengatraksikan kemampuan-kemampuan sihir yang sempurna, di mana tidak ada teknologi di bumi ini yang mampu memperlihatkan penampilan demonstrasi Dajjal itu. Tidak ada teknologi yang mampu menampilkannya, tapi Dajjal mampu menunjukkannya dengan gerak tangannya, ya, dengan kata-katanya, dengan bacaan-bacaannya, wujud dan hadirlah, sehingga banyak manusia di muka bumi ini yakin dan percaya, lalu sujud menyembah Dajjal sebagai Tuhannya. Nabi bersabda, dari jumlah manusia total yang ada ketika itu, yang akan sujud menyembah Dajjal, jumlahnya 2/3 manusia yang ada di bumi sujud menyembah Dajjal. Dan yang terbanyak dari umatku yang akan ikut mengikuti dan menyembah Dajjal adalah kaum wanita. Demikian ya Bu, ibu wanita ya Bu. Maka yang dimaksud adalah kaumnya ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang rajin ngaji ya, amin. Insya Allah bukan ibu-ibu yang rajin menjaga imannya, istiqomah dengan ibadahnya, sangat memuliakan suaminya dan taat pada suaminya, sangat menjaga lingkungan keluarganya dengan agama dan sebagainya. Ibu-ibu yang macam ini semoga tidak saja, amin. Baik, kita kembali. Apa fitnah yang akan terjadi pada fase keempat ini? Saksikan pertama-tama. Awas ya, seluruh fitnah ini dimulai dari suqutul khilafah. Jadi
Ini kan satu dinding nih ibaratnya. Ini sukutul khilafah. Sejak sukutul khilafah. Apa arti sukutul khilafah? Ya, keruntuhan khilafah Islamiyah. Ini dimulai. Sukutul khilafah fase keempat dimulai. Lalu terjadilah malahim wal fitan. Umat ini betul-betul diobok-obok di seluruh muka bumi, Pak. Ya, dipecah-pecah berkeping-keping menjadi syatta, ya, menjadi syatta. Berkeping-keping pecahnya umat Islam di muka bumi. Ini fitnah yang pertama. Dan perpecahan ini makin lama makin tajam. Ini dia. Menjadi firaqul ummah, ya, iftiraqul ummah. Maaf saya tulis dengan bahasa Arab. Kecil-kecil lagi. Ustaz, papan tulis kan besar, Ustaz. Kenapa Ustaz tulis kecil-kecil? Ini aja nggak muat nih. Baik, iftiraqul ummah. Karena eskalasinya terus menaik tajam, meningkat begini, makin kesananya Pak, makin pecah-pecah umat Islam, makin berkeping-keping, ya. Kemudian setelah itu fitnah berikutnya akan kita hadapi adalah, dan ini adalah termasuk di antara tanda alam, nuzulus suluj fil Arab, salju turun di negeri Arab. Dan ini tanda yang tidak bisa dibantah, ya, suluj fil Arab. Sulud fil Arab. Kemudian setelah itu apa? Dan ini makin lama saljunya makin tebal, Pak, di Arab, makin tebal. Sekarang bahkan Mekah, Madinah, nanti lihat bulan Desember, Januari, ya, November ini, akhir-akhir November, Januari, insya Allah Bapak siapa yang berangkat umroh akan mendapati es hujan batu datang. Hujan batu es akan turun. Bahkan sekitar Mekah Bapak bisa menyaksikan sudah ada salju yang menumpuk. Di beberapa tempat sungai-sungainya berisi, lembah-lembahnya sudah mulai ada semacam telaga dan seperti danau-danau kecil. Selanjutnya yang terjadi adalah zulman wa jaura. Ini berikutnya, zulman wa jaura. Apa arti zulman wa jaura? Zulman wa jaura, kezaliman dan kesemena-menaan kepada Islam dan umat Islam di mana-mana. Ini meningkat terus nih, tajam. Makin lama makin tajam kezaliman dan kesemena-menaan kepada umat Islam. Selanjutnya yaitu fawda di jaziratil Arab. Terjadi keributan, chaos, huru-hara dan kekacauan di jaziratil Arab, ya, fawda. Yang kita sebut dengan Arab Spring. Dan ini makin lama makin heboh, Pak. Bukan makin tenang, makin lama makin heboh. Setelah itu, maaf ya, saya buat seperti ini naik ke atas, menandakan dia terus menanjak tajam. Dan ini terus berlanjut, bukan berarti berhenti di sini, kemudian yang ini lagi, enggak. Ini terus berlanjut, yang lain datang menyusul. Makanya disebut dengan fitnah dua haimak. Dua haimak ini lapisan-lapisan malam yang berlapis-lapis. Yang ini belum selesai, yang ini datang, ini belum selesai, ini datang. Begitu ya. Fawda. Selanjutnya apa lagi? Al-fitanu bisyam, fitanu syam. Terjadinya pembantaian umat Islam di negeri Syam. Penghancuran kota-kotanya, peruntuhan masjid-masjid, pengusiran, pembantaian, penyiksaan, pembunuhan umat Islam terjadi di negeri Syam. Syam di mana? Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, fitanu Syam. Dan ini terus menanjak sampai hari ini. Sudah tidak lagi terhitung orang-orang jumlah korban yang meninggal dunia. Sekarang seluruh rakyat Suriah sudah bersumpah, demi Allah, yang tersisa hanyalah Allah, tidak ada lagi yang lain, yang tersisa hanyalah Allah. Kami akan korbankan sampai nyawa dan tetes darah kami yang terakhir untuk membebaskan kaum muslimin dan umat Islam di Suriah. Allahu Akbar. Fitanus Syam. Dan ini terus berlanjut, Bapak, Ibu yang kami muliakan. Selanjutnya apa lagi ibarat Allah yang kami muliakan? Yakni, ini dimulai fajar kadzib. Ustaz, kalau ada fajar kadzib, di mana fajar shadiqnya? Fajar shadiq adalah setelah dukhan. Ini nih, di sini fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Fajar, Bapak, Ibu, fajar kadzib, fajar shadiq tahu kan? Fajar kadzib itu fajar di mana kumandang azan didengungkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, di mana tujuannya membangunkan orang di penghujung sepertiga malam terakhir untuk tahajud. Bagi yang belum sempat tahajud, minimal witir
untuk sahuran bagi orang yang berniat mau puasa besok, ya. Nah, sahabat-sahabat tahu ketika suara azannya dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum berarti subuh belum masuk lagi. Tapi inilah waktu-waktu terakhir, penghujung waktu terbaik dari sepertiga malam. Maka mereka bangun, mereka witir, mereka sahur, mereka baca Quran, mereka angkat tangan berdoa. Itu fajar kadzib dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Fajar shadiq ini langsung Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azannya. Pertanda waktu subuh masuk. Pertanda sholat wajib dimulai. Tapi ada satu imam yang memimpin mereka. Nah, ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita menyaksikan saat ini fajar kadzib. Inilah dia fajar kadzib. Fajar kadzib. Apa itu fajar kadzibnya? Fajar kadzibnya adalah nampak munculnya semacam kejutan Islam kayak mau bangkit, sehingga euforia muncul, rasa bangga bahagia muncul, ya. Tapi ternyata ujian setelah itu berlapis-lapis, bertubi-tubi, lebih berat daripada sebelumnya. Ini fajar kadzib. Sekarang ini wahai kaum muslimin, Nabi bersabda, sebelum Dajjal keluar, awas ya, ujung fitnah duhaima adalah Dajjal keluar. Rasulullah bersabda, fajar kadzib ini ditandai dengan umat Islam seperti mengalami kebangkitan. Ternyata belum bangkit, namun mereka memang sudah bangun. Umat Islam sudah bangun di mana-mana. Nah, di sini terbelah umat Islam menjadi dua. Ada yang mukmin, betul-betul menjadi mukmin. Mereka tidak akan bisa dirubah, Pak. Yang ini makin lama makin kuat imannya. Sementara ada yang dengan sengaja memilih untuk menjadi munafik. Makin kesananya makin terang benderang kemunafikan mereka. Umat ini terbelah menjadi dua. Fustata ini, fustatu imanin la nifaqa fih, fustatu nifaqin la imana fih. Jadi dari sini umat ini terbagi menjadi fustatani, fustatani. Fustatan, dua kelompok, yaitu kelompok mukmin dan kelompok munafik. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya berani mengatakan bahwa ini fajar kadzib dan ini fajar shadiq. Itu fajar kadzibnya sudah dimulai. Ini fajar shadiq. Kapan fajar shadiq, Ustaz? Fajar shadiq itu adalah Imam Mahdi sudah muncul. Imam Al-Mahdi. Ah, ini dia fajar kadzib, fajar shadiq. Kita sudah dipimpin oleh seorang imam. Seperti sholat subuh ada satu imam, ya. Ini baru menuju kepada kebangkitan yang sebenarnya. Kalau ini baru kebangkitan semu, orang sudah euforia. Kalau di Mesir, fajar kadzibnya adalah dengan naiknya Mursi. Naiknya Mursi, fajar kadzib dimulai. Mursi berapi-api memberikan pidato di mana-mana, merencanakan begini, melakukan ini dan itu. Wow, umat Islam merasa bahagia dan bangga. Umat Islam yang ada di Mesir yakin ini takkan bisa dielakkan lagi kebangkitan Islam. Ternyata Mursi hanya berjalan sebentar, naiklah Sisi dengan cara kudeta berdarah, dan umat Islam betul-betul terbelah dua setelah itu, Pak, mukmin dan munafik. Yang mukminnya pada masuk penjara semua. Sebagian yang lain telah syahid, ditembak-tembaki, dibakar hidup-hidup oleh Sisi yang begitu kejam dan bengis. Arab Saudi, fajar kadzibnya adalah Raja Salman naik menjadi raja. Sosok yang tidak diinginkan oleh seluruh Arab, apalagi oleh Amerika, PBB, itu Raja Salman naik. Panjang nih ceritanya, saya tidak bisa ungkapkan sekarang. Kita pun merasakan di sini bangga kita bagaimana sepak terjang Raja Salman yang menakjubkan awal-awalnya, Pak. Kalau sekarang kan beliau sudah ditelikungi oleh anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman yang bobrok ini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, munculnya Raja Salman menimbulkan rasa asa yang positif, bahagia umat ini.
bagaimana dia mempersatukan negeri muslim dan mempersatukan militer kita, bagaimana dia melakukan ini, bagaimana datangnya Barack Obama, dia tidak peduli, dia tetap mengutamakan salat, bagaimana dia membebaskan para ulama-ulama, dia menyalurkan bantuan untuk Suriah secara terang-terangan, dan bagaimana dia berjanji bersumpah apabila Yaman selesai dia akan bebaskan kaum muslimin yang ada di Syam, Suriah dan Masjidil Aqsa dan sebagainya. Orang Islam mulai merasa bahagia dan bangga. Wah, inilah kebangkitan Islam. Ternyata anaknya di usia 29 tahun 3 tahun yang lalu melakukan kudeta terhadap pangeran putra mahkota resmi, yaitu Pangeran Muhammad bin Nayef. Ya, setelah itu sang ayah pun dibuatnya seperti terbelenggu di rumah. Apa itu, tahanan politik ya, nggak bisa berkutik ngapa-ngapain. Dan dia melakukan manuver-manuver yang 180 derajat berbeda habis dengan yang dilakukan oleh sang ayah. Dan saat itu orang Islam di Arab Saudi sampai hari ini terbelah dua, mukmin dan munafik. Ribuan dai, imam-imam yang masuk penjara Pak hari ini. Ulama-ulama ditangkapin. Orang-orang beriman, jangankan untuk khalayak umum, sedangkan pihak keluarga saja dia tega menangkapnya. Pangeran-pangeran tidak sedikit yang dibekukan asetnya, ditangkap-tangkapi dan seterusnya. Sekarang, Bapak tahu kan bagaimana kondisi Arab Saudi hari ini? Masya Allah. Wahai kaum muslimin, untuk Indonesia terjadinya fajar kadzib ini yaitu setelah pelecehan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 52 di Kepulauan Seribu. Sejak itu umat Islam bangkit, betul tidak? Wow, kita lihat luar biasa, 411, 212, euforia. Kemudian bagaimana bendera hitam diusung kemana-mana dengan la ilaha illallah, liwat dan rayah bermunculan di mana-mana. Ini euforia, padahal ini baru fajar kadzib. Faham sekarang? Faham sekarang? Sejak itu umat ini terbelah menjadi dua di Indonesia, menjadi mukmin dan menjadi munafik. Paham sekarang Bapak Ibu? Dan ini kedepannya makin tajam, ini luar biasa ya. Fustotani, inilah dia fajar kadzib. Selanjutnya, di sini setelah fajar kadzib terus meningkat tajam, al-fawahish wal munkarat, di backup oleh kekuasaan. Ya, bahkan penguasa yang melakukannya. Al-fawahish wal munkarat. Apa artinya itu, Pak? Apa artinya, Ibu-ibu? Enggak tahu? Bilang enggak tahu cepat. Perbuatan-perbuatan keji, maksiat dan kemungkaran-kemungkaran secara terang-terangan di backup, dibuat. Pak, perzinahan, pelacuran, prostitusi, perjudian, minum-minuman keras, minuman memabukkan, ya, semua yang sifatnya lucah dan memalukan dibuat secara terbuka dan terang-terangan. Bukan hanya untuk Indonesia atau negara ini saja, tapi sampai ke negara yang paling menjaga norma-norma hari ini, Arab Saudi pun sudah dibuat terang-terangan sekarang ini. Betul tidak? Malu kita Pak, malu sekali. Sekarang diumumkan, baru kemarin diumumkan sudah diadakan di Arab Saudi pertandingan gulat wanita, MMA wanita. Bapak kan tahu, itu pakai cadar nggak orang bergulat tuh? Yang nampak hanya BH dengan celana dalam, dan itu ditonton oleh orang Arab Saudi. Seperti itu. Sekarang penyanyi-penyanyi sudah melenggang-lenggok, konser-konser musik raksasa, bioskop-bioskop diresmikan, wanita-wanita sudah bisa berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam usaha dan sebagainya. Masya Allah. Dan hotel-hotel sudah dikeluarkan undang-undang, seluruh hotel-hotel sudah diizinkan masuk ke dalamnya laki-laki wanita tanpa buku nikah, nggak apa-apa, masuklah. Di Arab Saudi ini Pak, Masya Allah. Sekarang bahkan Mekah sudah dimasukkan pula ke dalamnya orang-orang non-muslim. Silakan mau lihat Masjidil Haram, tidak apa-apa. Ya Allah, luar biasa. Patung-patung sudah didatangkan kembali ke Arab. Semua yang digambarkan Rasulullah sedang terjadi hari ini, dan orang beriman betul-betul dalam ujian yang luar biasa Pak. Ujian luar biasa. Baik, inilah dia fawahish wal munkarat. Jangan berharap kita akan mampu memadamkan fawahish wal munkarat ini, tetapi kita wajib menentangnya. Kita wajib tetap menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar walaupun berhadapan dengan kepahitan.
Kita wajib mengatakan bahwa ini salah dan batil walaupun berisiko. Ya, baik, kaum muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya apa lagi? Ujian berikutnya yang akan kita hadapi, yaitu terjadilah berbagai macam kawarith. Ya, al-masaib wal kawarith. Ini dampak yang pasti akan terjadi, Pak. Al-masaib wal kawarith. Berbagai macam musibah, bencana dan petaka-petaka alam. Ini pasti terjadi, Pak, ketika maksiat sudah dibuat di mana-mana, kemungkaran sudah dilakukan di mana-mana, kezaliman sudah di mana-mana, maka yang terjadi berikutnya masaib, bakalan banyak bencana-bencana. Coba lihat, kemarau sudah dimulai, ya, banjir di mana-mana, gempa di mana-mana. Tunggu saja lagi sebentar lagi berita, Arab Saudi bakalan gempa atau tidak? Arab Saudi bakalan akan dapat bencana-bencana atau tidak? Jika iya, positif, Fajar Shadiq sudah dekat lagi. Itu aja kuncinya. Selanjutnya kaum muslimin yang kami muliakan, asyirk, kesyirikan nyata-nyata, kesyirikan di backup, kesyirikan dibenangkan, kesyirikan dibela, kesyirikan di mana Allah diduakan, Allah disekutukan, bahkan Allah ditandingi. Masya Allah, Pak, asyirk, ya. Jadi al-fawahish wal munkarat, muncullah al-masaib wal kawarith, asyirik. Sehingga di Al-Quran surat An-Nur ayat 55 Allah mengatakan kesyirikan saat itu menyelimuti seluruh dunia. Kesyirikan. Awas, Pak, sihir sekarang sudah mulai dipelajari. Sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, SMA, ya, bahkan perguruan tinggi, sihir dalam bentuk sulap, dalam bentuk ilmu-ilmu dan sebagainya bermunculan di mana-mana. Masya Allah. Dan itu di backup, Pak, mereka bermunculan di televisi, menampakkan kemampuan-kemampuan yang tidak ada teknologi yang bisa membuat. Mereka bisa melayang tanpa alat, mereka bisa menghilang dan meninggalkan baju dan pakaian, sementara badan mereka muncul di tempat yang lain. Mereka sudah bisa menggandakan uang dengan nyata, hanya sambil dikepakan $100 menjadi beberapa ribu dolar. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin belajar macam ini? Mereka bisa potong ke tangan orang, mereka bisa potong kaki orang, kemudian mereka sambung kembali dan orang itu menjadi utuh lagi. Hewan juga diperlakukan hal yang sama. Asyirik, sampai kepada kesyirikan masalah hukum, kesyirikan masalah undang-undang, kesyirikan masalah dukun-dukun pun menjadi artis sekarang ini, dan seterusnya. Wallahi, ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya barulah di sini kita lihat seorang penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Lalu setelah itu 3 orang pangeran dari keturunan keluarga besar itu akan saling berkelahi. Coba kita lihat, Mekah Madinah berarti Arab Saudi, ya, Arab Saudi. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah disebut dengan iqtital thalathu abna'il khalifah. Ya, apa bahasanya di sini? Iqtital, saling berbunuh-bunuhan 3 orang putra penguasa Mekah Madinah. 3 orang. Sekarang yang perlu Bapak Ibu ketahui, Raja Salman pelindung terkuatnya, bodyguard terbaiknya, James Bond abad 20 sudah meninggal dunia dengan cara ditembak. Yang benar beritanya adalah baku tembak terjadi gara-gara melindungi upaya pembunuhan terhadap Raja Salman. Siapa orang ini? Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Baghdad. Dia sudah meninggal dunia tanggal 29 September yang lalu, hari Sabtu di Jeddah. Raja Salman sudah benar-benar diinginkan kematiannya. Lalu 3 orang pangeran yang sekarang ini memiliki power, kekuasaan militer, duit dan lobby dalam dan luar negeri sedang perang dingin, Pak, mereka ini. Coba saja kita lihat ke depan. Kalau meninggal enggak Raja Salman? Kita berdoa semoga Allah lindungi beliau, amin. Semoga Allah jaga Raja Salman, amin. Tetapi apabila ia terjadi maka positif. Nabi berkata Al-Mahdi muncul ketika seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. 3 keturunan setelah itu akan saling yaktatil, iktital, saling berbunuh-bunuhan, jatuh menjatuhkan. Nah kaum muslimin, Rasulullah berkata tidak seorang pun di antara mereka akan memimpin Mekah Madinah atau Arab Saudi, karena yang akan memimpin Mekah Madinah pada masa itu adalah Al-Mahdi dari keturunan kandungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita melihat 3 orang ini siapa? Yang pertama, anak kandung Raja Abdullah. Raja Abdullah yang sudah meninggal
Kan setelah itu baru Raja Salman kan. Nah, anak kandungnya namanya Mut'im bin Abdullah. Saya tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana Mut'im bin Abdullah ini. Orang yang memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Arab Saudi. Ternyata Salman yang naik. Ya, sehingga sang anak tak sempat untuk dilantik. Sang ayah yaitu Raja Abdullah koma dulu sebelum ditandatangani surat perintah kerajaan bahwa yang memimpin Arab Saudi setelah itu adalah Pangeran Mut'im bin Abdullah. Nah, Pangeran Mut'im bin Abdullah ini memegang militer di Arab Saudi. Coba Bapak pegang itu. Terus yang kedua siapa? Orang yang punya ambisi sangat besar untuk berkuasa. Dialah yang merebut rampas dan mengkudeta Muhammad bin Nayef sebagai putra mahkota. Dia sekarang adalah Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman yang memegang urusan dalam negeri pemerintahan Arab Saudi, yang memegang urusan keamanan dalam negeri. Masya Allah Pak, ini orang yang sangat ambisius sekali, masih muda tetapi luar biasa ambisiusnya. Dia lakukan apa saja demi bisa mendapatkan kekuasaan yang diinginkannya. Yang ketiga adalah Pangeran Khalid. Coba nih, 3 orang pangeran ini Pak, yang Pangeran Khalid ini sudah mengumumkan kudeta berdarah. Sambil menunggu waktu aja lagi Pak, kudeta berdarah di Arab Saudi. 3 orang ini akan kelahi. Kita saksikan. Kalau iya, lalu Arab Saudi terjadi gempa-gempa, kira-kira menurut Bapak Ibu Arab Saudi dah layak enggak dapat gempa-gempa dan bencana? Kalau negeri Islam yang selama ini menjunjung tinggi Islam terang-terangan berbuat dosa, maka pada masa itu kan pernah zaman Nabi kan? Pernah zaman Nabi Muhammad gempa terjadi. Maka Nabi letakkan telapak tangannya ke bumi sambil mendiamkan bumi. Hai bumi, jangan sekarang. Hai bumi, bukan sekarang. Jangan sekarang. Ya bahasa kita nanti, bukan sekarang. Itu Nabi Muhammad Pak, kita jangan buat pula macam tu. Gempa kita diam-diamkan, bukan sekarang, hai bumi, bukan sekarang. Kalau gempa kita larilah keluar. Ya. Kapan Nabi mengatakan zuhurul mahdi inda ikhtilafi ummati waz zalazil. Al-Mahdi muncul pada tahun di mana terjadi perang perebutan kekuasaan Mekah Madinah, wazalazil, pada waktu itu juga gempa-gempa. Jadi kita lihat kalau memang meninggal Raja Salman besok-besok ini, dan beliau memang sudah sangat tua ya, sudah 83 tahun, juga penyakitan lagi sekarang ya. Kemudian banyak pihak yang ingin menghabisinya. Apakah 3 orang pangeran yang akan kelahi? Sama-sama kita lihat nanti. Kalau iya, pada tahun yang sama terjadi gempa-gempa di Arab Saudi. Dosa-dosa sudah dibuat terang-terangan sekarang di Arab Saudi. Terang-terang sudah dibuat. Untuk datang gempa-gempa itu sudah memenuhi syarat Pak. Maka kalau iya, berarti tahun-tahun inilah Al-Mahdi insya Allah akan memimpin kita. Fajar Shadiq dimulai. Takbir. Dan tanda-tanda menuju Fajar Shadiq itu pun nggak bisa disembunyikan sekarang. Masya Allah kaum muslimin. Lanjut, setelah itu, nah ini dia kaum muslimin. Ini dia yang paling berat yang akan kita hadapi bersama-sama. Wallahi, dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis, hanya orang-orang mukmin yang bertauhid, hanya orang-orang mukmin yang berlomba-lomba dan memperbanyak amal soleh lah yang akan Allah selamatkan dari berbagai bencana yang mengerikan ini. Ini terpaksa saya tulis bahasa Indonesia ya. Ini akan terjadi gempa-gempa dan bencana-bencana besar di seluruh dunia. Gempa-gempa dan bencana-bencana besar di seluruh dunia. Kemudian terjadilah kemarau ekstrim melanda seluruh dunia, dan ini dimulai sudah 2019 sudah dimulai ya kemarau ekstrim itu. Menurut yang saya sampaikan 2016, kalau nggak salah waktu itu saya sempat khutbah di sini ya, dan itu penampilan saya yang terakhir di sini. Khutbah Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri ya. Iya ya. Saya waktu itu etikaf di Azikra, dan tapi khutbah ini saya diminta kemari. Saya ingat itu. Saya sampaikan tentang kebangkitan Islam. Dan saya ingatkan pada waktu itu, sebentar lagi menurut para pakar bumi dan ahli alam kita, 2019 sampai 2022 bumi akan mengalami kemarau ekstrim seluruh dunia. Dan Masya Allah Bapak tahu, syarat-syarat Dajjal muncul, terjadi 3 tahun kemarau berturut-turut pula, ya kan? Ini bersamaan loh Pak. Dan kita sudah merasakan 2019 ini kemarau panjang di mana-mana, di seluruh dunia Pak, ya kan? Betul tidak? Kering di mana-mana, wahai hamba Allah yang kami muliakan. Jadi ini kemarau. Kalau tahun ini dimulai, maka bagaimana tahun depan? Saya pastikan sesuai dengan hadis ini ujiannya meningkat. Berarti tahun depan akan lebih berat daripada tahun ini. Kemaraunya. Kita akan lihat kekeringan terjadi di mana-mana. Dampaknya apa? Demi air orang akan berkelahi. Demi air orang akan, karena banyak tanam-tanaman mati Pak. Banyak tumbuh-tumbuhan mati, hewan ternak banyak tak terselamatkan. Kemarau ekstrim akan melanda semua kita, dan sekarang sudah dimulai.
Kemudian hibarallah yang kami muliakan, apalagi gunung-gunung berapi, tsunami di mana-mana. Ini akibat daripada berkumpulnya semua kejahatan. Maka bumi tak sanggup lagi memikul, ya. Jadi gempa-gempa dan bencana gunung-gunung dan sebagainya. Dan ini terjadilah kelaparan di mana-mana. Disinilah orang akan saling berbunuh-bunuhan. Wallahi Pak, kenapa saya menganjurkan atau haraj? Di sini kelaparan berikutnya adalah haraj. Bapak tahu apa itu haraj? Nabi mengatakan menjelang Al-Mahdi muncul wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Pada masa itu sangat banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasul? Nabi berkata, pembantaian, pembantaian, pembantaian. Umat ini berbunuh-bunuhan atau dibunuh-bunuh di mana-mana. Ini terjadi Pak, karena kelaparan, karena kekeringan, ya, karena perebutan makanan dan sebagainya. Di sini kenapa salah satu rahasia saya mengatakan, ayo Pak, Ibu, kita udah dekat akhir zaman. Bapak Ibu percaya tidak? Saya bertanya lagi, Bapak Ibu yakin tidak kita ini sudah benar-benar di akhir zaman? Sebentar lagi umat ini akan menyaksikan terjadinya haraj. Sebentar lagi kita akan menyaksikan haraj. Banyaknya orang berbantai-bantaian, membunuh-bunuh gara-gara hanya makanan. Maka saran saya, seperti kata Rasulullah, sebaik-baik orang beriman di akhir zaman adalah yang membawa lari keluarganya, hartanya, menyelamatkan agamanya ke bukit-bukit. Di hadis yang lain mengatakan, ketika zina sudah menyebar di mana-mana, ketika penyanyi-penyanyi wanita sudah didatangkan dari mana-mana, ketika musik sudah disenangi di mana-mana, ketika minum-minuman memabukkan sudah dipertontonkan di mana-mana, maka ketika itu akan terjadi hantaman meteor. Pas Pak, yang dibuat oleh Arab Saudi hari ini. Kalau Indonesia udah lama, yang disebutkan tadi itu udah lama di Indonesia. Arab Saudi loh sekarang ini, ya. Bukankah begitu kenyataannya? Maka hantaman meteor akan terjadi, tsunami yang akan menenggelamkan kota-kota di pinggiran laut akan terjadi, air laut akan naik Pak. Makanya kita diperintahkan Nabi untuk tinggalkan. Cuma ada tanda-tanda fixnya. Kalau udah ada tanda-tandanya, Bapak lari cepat. Yang tinggal di tepi laut, lari cepat. Lari kemana? Ke tempat perbukitan yang sudah kita bangun perumahan kita. Orang-orang beriman sudah layak untuk mempersiapkan tempat-tempat ini di bukit-bukit. Jauh dari laut, jauh dari kota. Kenapa harus meninggalkan kota? Dajjal pasti akan masuk ke kota-kota. Kan begitu hadisnya. Hanya Mekah Madinah yang Dajjal tidak akan masuki. Kemudian kota, kita tinggal dengan orang yang nggak jelas. Di sini orang kafir. Jangan sebut kafir ya, non muslim ya. Kafir aja biar gampang ingatnya Pak ya. Kita tinggal dengan orang fasik, bersebelah kita orang munafik, sana orang zalim, itu penjahat. Di masa-masa lapar Pak, mereka akan bunuh kita enggak? Di masa-masa lapar mereka akan bunuh-bunuh. Tapi kalau orang beriman sudah kumpul dengan orang beriman, akankah terjadi orang beriman membunuh sama mereka? Pasti tidak. Orang beriman justru akan melindungi sesama mereka. Ini gunanya di akhir zaman kita sudah menentukan di mana tempat akhir zaman kita. Dan kita akan lindungi keluarga kita, nyawa kita, harta kita, kehormatan kita, makanan yang ada. Insya Allah tempat itu kalau diisi oleh orang yang beriman di akhir zaman, walaupun yang lain kemarau, kering total, rezekinya susah, tapi kawasan orang beriman ini pasti Allah jamin rezekinya. Karena itu janji Allah di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Akan ada kawasan yang subur, airnya banyak, rezekinya melimpah, orang yang beriman, orang bertakwa berkumpul di dalamnya. Dan Dajjal datang kepada mereka, menawarkan diri sebagai Tuhan, ditolak oleh orang beriman ini. Padahal di masa Dajjal datang, seluruh bumi kering. Loh kenapa masih ada daerah yang subur? Karena diisi oleh orang beriman. Saya yakin orang-orang beriman yang tinggal di perkampungan-perkampungan akhir zaman. Jadi saran saya, sekarang saya berani ngomong begini Pak, karena saya sudah punya solusi dan tidak ada bisnis di sini. Apa pentingnya bisnis buat saya? Saya insya Allah tak lama lagi dengan izin Allah akan diambil oleh Allah. Tak ada kepentingan bisnis, cuma kepentingan saya ingin selamatkan kaum muslimin. Ayo cari daerah-daerah perbukitan, jauh dari kota, jauh dari laut, jauh dari gunung-gunung berapi, ya, jauh dari jangkauan orang-orang, ya. Kita punya kawasan sendiri, kapling-kapling kawasan itu, bangun dari sekarang. Buat ternakan kita dimulai dari sekarang, kurma-kurma kita ditanam dari sekarang, karena kurma yang sanggup bertahan dalam cuaca se-ekstrim apapun, tanami dari sekarang. Nah kaum muslimin, nanti di luar itu ada petunjuk kami. Untuk Indonesia sebelah timur, saya rekomendasikan ke Makassar.
Ada sebuah gunung di sana dan saya sudah survei ke situ. Ada 300 hektar luasnya dan menurut lurah di sana bisa sampai 3.000 hektar. Program ini didukung oleh Bupati Goa juga. Jadi silakan Indonesia sebelah timur ambil sana. Untuk kita di Jawa, saya belum ada melihat di Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi untuk sementara di Jawa Barat ada tempatnya. Di sini informasinya. Untuk Sumatera masih di kami, masih di Sumatera Barat ya. Kawasan pesantren saya, Pak. Nah, di situ. Silakan orang Sumbar merapatnya ke kita. Pokoknya cari tempat. Kalau tidak bergabung di sini juga nggak apa-apa. Cari tempat dan siapkan di sana. Jangan sendirian. Karena sendirian juga berbahaya, Pak. Harus membuat komunitas di situ. Komunitas orang-orang yang soleh, keluarga beriman yang bertakwa, di mana mereka menjalankan syariat Allah dalam sehari-harinya di sana. Dan buat rumah dari sekarang, karena waktu sudah nggak lama lagi. Waktu sudah nggak lama. Ustadz, kapan kami pindah ke sana? Ketika tanda-tanda nyata. Satu, tanda-tandanya untuk saya ingatkan. Satu, tolong ini camkan baik-baik. Ini dia persiapan akhir zaman itu. Satu, apabila penguasa Arab Saudi sekarang ini meninggal dunia dan 3 orang pangeran berkelahi, lalu Arab Saudi tak aman. Yang pertama. Lalu setelah itu gempa-gempa terjadi di Arab Saudi. Ini hadisnya semua sahih ya. Yang kedua, gempa-gempa terjadi di Arab Saudi bersamaan dengan tahun berkelahinya 3 orang ini. Yang ketiga, apabila di langit sudah kita saksikan bintang berekor mengelilingi bumi selama 3 hari sampai 7 hari, kata Rasul. Tidak ada satupun manusia di bumi ini tidak bisa menyaksikan. Tanpa alat bisa kita saksikan, Pak. Bintang berekor mengelilingi bumi selama 3 sampai 7 hari. Berarti ini sudah positif. Kalau sudah positif langsung tinggalkan kota, Pak. Kalau sekarang tinggal tetap di sini. Tetaplah lanjutkan aktivitasnya ya. Sekarang jangan habis dengarkan ini cari di perbukitan langsung pindah ke sana. Jual mobil, jual semuanya. Lalu ternyata nggak terjadi, saya yang disalahkan. Ya, jadi sekarang lanjutkan dulu kehidupan. Tapi siapkan karena waktu udah nggak lama. Tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi saya sudah yakinkan dalam berbagai macam ceramah saya. Ini ayatnya, maaf, ini hadisnya, ini faktanya. Maka silakan lihat kenyataan yang ada sekarang. Terus yang keempat, berapa baru? 3 atau 4? Yang keempat, kalau Baitul Maqdis dibebaskan oleh tentara-tentara Allah yang datang dari luar Palestina, mereka kuat-kuat tak terkalahkan. Ini pun tanda-tandanya sudah saya saksikan, Pak. Sudah saya saksikan, yaitu dengan mampu membuktikan Emirat Islamiyah Taliban tak terkalahkan, baik oleh Uni Soviet beruang merah atau oleh Amerika Serikat. 2 superpower dunia ini kalah, wahai Bapak Ibu. Dan sekarang mereka sedang menata dengan sempurna, lalu mereka mempersiapkan pasukan yang akan diluncurkan ke Syam. Target utama mereka membebaskan Baitul Maqdis. Dan nanti pasukan bergabung tentara-tentara Islam yang terbaik yang ada di Syam bersama dengan mereka membebaskan Baitul Maqdis. Nabi berkata di hadis Sahih Muslim, apabila di akhir zaman Baitul Maqdis sudah dibebaskan, lalu akan diumumkan di sana khilafah Islamiyah. Oh ya, ini informasi kepada pihak pemerintahan Republik Indonesia, kepada kepolisian Republik Indonesia, kepada TNI dan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya katakan sampai hari kiamat khilafah Islamiyah itu tidak akan pernah didirikan di Indonesia. Tidak akan pernah sampai hari kiamat. Tidak pula di Asia Tenggara, tidak pula di Asia Tengah, tidak pula di Jazirah Arabia, tidak di Eropa, tidak di Amerika, tidak di Afrika, tidak di Australia, tidak di muka bumi ini. Khilafah Islamiyah hanya akan diumumkan berdirinya nanti di Baitul Maqdis, Palestina. Di situ nanti diumumkan khilafah Islamiyah, Pak. Ya. Lalu seluruh muka bumi ta'umul arda, rahmat dan barokahnya membungkus seluruh bumi ini. Lalu apa yang ditakutkan? Ini perlu saya luruskan ini. Apa yang ditakutkan? Di sana kok berdirinya. Lagi pula kata Rasulullah, di fase kelima itu nanti bumi akan tegak dengan keadilan seadil-adilnya. Kesejahteraan melampaui batas yang bisa dikhayalkan manusia, Pak. Sejahtera, tidak ditemukan lagi orang miskin di muka bumi ini. Tidak ditemukan lagi adanya orang yang mau menerima zakat, bahkan hadiah berupa emas. Ini emas, Pak. Ditambah ini emas. Nabi mengatakan 2 telapak tangan kalian hadiahkan emas pada tetangga. 2 telapak tangan. Ini emas. Pak, terimalah Pak, ini hadiah dari saya. Apa kata tetangga? Waduh, terima kasih banyak. Engkau memang tetangga yang soleh, baik dan taat, beriman. Tapi saya tak bisa terima hadiahmu. Ibarat bahasa kita, Pak, di dapur ada 5 karung emas, mau diapain? Demi Allah, Pak, emas melimpah ruah di muka bumi. Karena kata Rasulullah, seluruh kekayaan di muka bumi Allah muntahkan ke permukaan. Nggak perlu pakai tambang lagi, Pak, nyari-nyari. Bermunculan ke permukaan. Sehingga khalifah berkata, ambil emas oleh kalian, berapa kalian butuh? Masya Allah. Di antara kalian, kata Rasulullah, ada yang datang
dengan jubahnya pergi ke Baitul Mal dan nggak masukkan emas. Berapa mau bawa pulang? Nggak cukup, datang lagi, ambil lagi. Wallahi, ini bukan dongengan, Pak, bukan dongengan. Hadis-hadisnya semuanya sahih. Ya, yang belum punya kitab mungkin di luar ada itu. Judulnya adalah Ensiklopedia Akhir Zaman. Baca dalil-dalilnya di sana. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dahsyat sekali. Jadi apanya ditakutkan dengan khilafah Islamiyah di akhir zaman di fase kelima ini? Orang akan kaya raya semua. Lalu Rasul bersabda, tidak ada satu pun bencana yang akan terjadi di muka bumi, apapun bentuk bencana alamnya. Enggak ada gunung meletus, tidak ada kemarau, tidak ada tsunami, tidak ada kelaparan, paceklik, tidak ada penyakit, rumah-rumah sakit akan sepi, dan tidak terjadi perang di satu titik pun di muka bumi. Jangankan dua negara perang. Sementara di fase keempat, ini dia, ini fase puncak adalah perang di mana-mana. Ini ya, ini haraj dan ini adalah qital. Perang di mana-mana. Ini pembantian-pembantian, pembunuhan demi bertahan hidup, demi makanan. Kalau ini perang memang, perang. Ini adalah qital. Sehingga sangat banyak yang mati pada masa-masa ini, Pak. Rasulullah bersabda, jumlah laki-laki di fase kelima 1 berbanding 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki di masa ini? Di penghujung fase kita ini, laki-laki banyak yang meninggal dunia. Laki-laki, Pak. Bapak laki-laki kan? Berarti Bapak, saya dan Bapak, insya Allah kita akan sama-sama eksodus besar-besaran ke alam barzakh. Kita bersama dengan jalan yang benar dan kita syahid di akhir zaman. Rasulullah berkata, seluruh dunia nanti pada akhirnya akan berdarah-darah, tapi orang beriman demi agama, demi keimanan, demi kehormatan, demi negara, orang beriman di akhir zaman akan banyak yang syahid membela kebenaran. Allahu Akbar. Tapi kita akan dimenangkan oleh Allah sehingga fase kelima total bumi ini akan dikuasai oleh Islam. Pertanyaan saya berikutnya, apa yang ditakutkan dengan khilafah Islamiyah? Pertama, dia tidak akan berdiri di Indonesia. Yang kedua, dia ternyata membawa rahmat dan berkah ke seluruh dunia. Yang ketiga, tidak ada perang lagi dan tidak ada bencana satupun terjadi di muka bumi. Dan semua beban hidup seperti pajak dan lain-lain akan dihilangkan. Semua kehidupan betul-betul gratis. Lalu apa yang ditakutkan dengan khilafah Islamiyah? Anda jahil, hanya itu aja masalahnya. Anda jahil, nggak ngerti. Walaupun gelar Anda profesor, Anda doktor. Kalau yang ini orang munafik dengan gelar-gelar yang keren, ternyata mereka orang munafik semuanya. Apa yang Anda takutkan? Ingat, yang suka dengan kegelapan hanyalah vampir, Dracula, pocong, wewe gombel, kuntilanak, genderuwo, dedemit, siluman, sontoloyo. Mereka inilah yang suka dengan kegelapan dan mereka sangat takut terang benderang. Fajar Shadiq muncul, umat ini bagaimanapun akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Tanda-tandanya sudah menuju ke sana. Dan insya Allah tanda-tanda terjadinya hantaman meteor. Ini dia hantaman meteor. Sudah terjadi di Arab Saudi dengan lengkap sekarang. Meteor menghantam bumi sehingga terjadilah dukhan. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dengan sanad yang jayyid dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ada hubungan meteor dengan dukhan. Meteor datang menghantam bumi, dukhan pun terjadi. Baik, kaum muslimin, sebelum itu akan mati dulu seorang lelaki yang dicintai orang-orang beriman sedunia. Lelaki ini memiliki jiwa yang bersih dan suci. Orang beriman sedunia mencintainya. Kematiannya dengan cara dibunuh menyebabkan marah orang-orang beriman sedunia. Marah orang-orang beriman sedunia. Dan malaikat di langit pun marah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemarahan orang beriman ini diobati oleh Allah. Mereka mendengar Al-Mahdi sudah dibaiat di depan Ka'bah. Maka berduyun-duyunlah orang-orang beriman berbaiat dengannya. Dan langsung dipimpin oleh Imam Mahdi menaklukkan negeri-negeri. Yang pertama sekali ditaklukkan adalah Mekah, Madinah, Arab Saudi, langsung Jazirah Arab. Disatukan kembali oleh Imam Mahdi. Dengan cepat mengekspansi keluar, yaitu ke Furs atau Persia, Iran sekarang. Akan ditaklukkan oleh Imam Mahdi dengan cepat. Cina ditaklukkan, Rusia ditaklukkan, Allahu Akbar. Dan dengan cepat sekali ditaklukkan. Kemudian ditaklukkan lagi, terjadi penaklukan berikutnya adalah Romawi, yang disebut dengan perang Armageddon atau Malhamah Al-Kubra, terjadi nanti di Suriah, di Hutah Suriah. Kaum muslimin setelah itu barulah ditaklukkan Turki dan Dajjal muncul. Dajjal pun ditaklukkan dengan bantuan Nabi Isa alaihissalam. Nah kaum muslimin, itulah di agenda-agenda yang akan terjadi dalam waktu yang tak lama lagi. Insyaallah ta'ala
Maka persiapan kita yang terbaik, yang paling benar adalah persiapan imanmu. Jangan jadi orang munafik di akhir zaman ini. Persiapkan tauhidmu, jangan lemahkan iman itu dengan keputusasaan. Perbaiki sangka kepada Allah, sabar dan tegarlah, teruslah beribadah, sembahlah Allah dengan istiqomah, banyakkan tabungan akhiratmu. Harta yang kau cari-cari sekarang ini sebentar lagi tak akan berguna, tak bermanfaat, tak bisa lagi disedekahkan. Tanahmu yang luas cepat wakafkan untuk tahfiz Quran, wakafkan untuk masjid. Ada punya aset-aset, selagi masih ada, cepat bantu agama Allah dengan apa yang kita miliki, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini dia, maka dijamin, kata Rasulullah SAW, orang-orang inilah yang akan dijaga oleh Allah nanti di hari-hari huru hara. Ibarat Allah yang kami muliakan. Oke, saya diberi waktu tadi sampai jam 6. Sekarang ada 5 menit menjelang jam 6. Habis itu kami akan ke Cilegon. Pak Haji yang menjemput dari Cilegon dah datang. Ya, insya Allah seminar seharian di sana, Pak. Dari pagi sampai sore di sana, insya Allah. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, sampai jam 6 ini izinkan saya menyampaikan sesuatu, boleh? Bisakah kita sama-sama menegakkan agama Allah dimanapun agama Allah itu berada? Mau? Kan nggak harus di Jakarta saja kita bela agama Allah, betul? Baik kaum muslimin, tetapi ini berkaitan dengan tabungan akhirat. Paham maksud saya kan? Ini berkaitan dengan tabungan akhirat. Baik Bapak Ibu, dengan ringkas dan singkat saja, saya mengelola pendidikan pesantren berbasis Al-Quran di kota Payakumbuh, Sumatera Barat sejak 2003 sampai sekarang sudah 16 tahun. Alhamdulillah, salah satu sekolah terbaik berbasiskan Al-Quran adalah sekolah kita, Yayasan Al-Hufaz. Kemarin kami telah menamatkan tingkat madrasah ya, jadi kutab dan madrasah. Kita ada 3 kampus. Kampus pertama yaitu di tengah kota Payakumbuh, yaitu untuk PAUD, TK dan SDIT Al-Hufaz. Kampus kedua adalah di perbatasan Kota Madia dengan kabupaten, yaitu di Si Cincin Mudia. Kalau ada orang Payakumbuh ngerti itu, dekat pemandian Batang Tabi, ya, dekat gardu listrik terbesar Kota Payakumbuh. Itu kampus kedua. Kutab dengan madrasah kami buat di sana. Madrasah ala tingkat pesantren di SMP tapi ala salafus soleh, ya. Di sini sudah lahir para hafiz-hafiz Al-Quran. Seluruh santri kami sudah hafiz Al-Quran, alhamdulillah. Sekarang kita membangun untuk tingkat SMA. Tingkat SMA di kampus 3. Disitulah saya tinggal sekarang, di kampus 3, daerah perbukitan, Pak. Daerah perbukitan. Alhamdulillah kaum muslimin, di daerah itu kami membuat perkampungan akhir zaman. Maka di kawasan itu juga saya persiapkan untuk tingkat mulazamah atau madrasah mulazamah, lanjutan madrasah mulazamah. 3 lantai, luasnya 12 kali 40 meter. Luas ruangan seluruhnya adalah 1440 meter. Nah, kampus 3 dengan kampus 2 ini sedang berlomba-lomba membangun karena kita memang tak punya fasilitas. Masjid pun kalau kita lihat masjidnya, alhamdulillah, masjid kami Bapak tahu. Siapa yang sudah pergi ke pesantren pasti akan melihat dengan dekat. Dari bambu, Pak. Dari bambu sudah doyong. Nah, itu masjid kita sekarang. Santri udah nggak muat di sana. Guru-guru udah nggak bisa sholat di situ, ya. Bisa tapi udah nggak muat maksudnya. Tapi masjid belum kami tata dulu karena ruang belajar asrama dan sebagainya itu ini yang sangat genting sekarang. Awalnya kandang-kandang sapi kami jadikan sebagai kandang kamar darurat, pakai triplek kami jadikan. Jadi juga Pak, hafiz juga anak-anak kita dan mereka semuanya beretika, beradab. Sebagai santri nampak ciri khas anak-anak santri itu ada pada mereka. Tingkat SMA sama sekali nggak punya, makanya kita bangun. Alhamdulillah datang pensiunan Chevron membawa dana 300 juta, kami mulai membangun di kedalaman 5 meter, kita bangun pondasi Pak, bangun dari 1440 meter, sekarang kita hanya membutuhkan 81 meter saja lagi. Tambah di kampus 2 kita hutang kepada 2 toko bangunan 256 juta. Kalau ini tertutup selesai sudah, ya. 1 meternya adalah 2.300.000. Dari 1440 sekarang hanya sisa 81 meter saja lagi. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah dan kita ada hutang toko bangunan sebanyak 256 juta. Berharap saya kepada Allah, semoga Allah gerakkan hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu semua. Marilah kita tolong agama Allah di sana. Saya mengajar Pak di sana. Siapa yang mau berjumpa dengan saya silahkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis jadwal saya bersama keluarga dan santri.
saya arami santri saya ngajar langsung, ya. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu saya datang kepada umat, menyapa umat dan berdakwah seperti sekarang. Dan inilah cara saya menyampaikan kepada umat bagaimana cara membackup pembangunan kita dan pendidikan kita di sana. 200 lebih guru-guru kita biayai, Pak. Tidak sedikit santri-santri yang tidak mampu dan yatim yang kita beasiswakan. Dan semuanya adalah kami sampaikan pada umat, dan juga ada bawaan saya yang membantu bagi pada pendidikan kita di sana. Berupa madu yang murni yang sudah saya ruqyah langsung dengan diri saya, dan juga kesturi asli. Bibitnya, biangnya, dan keuntungannya 60% adalah untuk agama Allah, 30% untuk melanjutkan operasional ini, 10% adalah untuk tim saya. Ini keuntungan buat mereka 10%. Selebihnya untuk agama Allah. Jadi ini cara-cara saya. Silakan sekarang kita ambil apa yang terbaik yang kita miliki untuk menabung di hari akhir zaman ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, tidaklah seorang hamba di pagi hari kecuali 2 malaikat turun berdoa kepada Allah. Ya Allah, apa yang dia infakkan hari ini gantilah dengan yang lebih baik. Ya Allah, doa yang satu lagi, jika ia tidak mau berinfak untuk agamamu hari ini, hancurkan hartanya. Jadi tiap pagi itu malaikat mendoakan kita. Bismillah, pagi ini masukkan berapa iman kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, apabila Bapak Ibu kalau nggak bawa duit nggak apa-apa, tapi biasanya ada cincin boleh lepas, ada gelang boleh lepas, ada kalung anting-anting. Jadikan ini mahar akhirat kita ya Bu ya, jadikan ini mahar akhirat kita, pahalanya mengalir untuk kita sampai hari kiamat. Silakan di nomor rekening berikut juga bisa. Bank Syariah Mandiri, nomor rekeningnya 06305 kali 89 atas nama Zulkifliha. Yang kedua BCA. Loh Ustadz kok punya BCA? Ini numpang lewat Pak. BCA 614 50 473 60 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Konfirmasi silakan ke nomor berikut ini 082 660 1133 1 dan 08 52 92 222 408. Ini admin saya, ini WA dan telepon saya. Cuman kalaupun saya kasih di sini, saya ingatkan dari awal, tolong jangan ada yang curhat pribadi pada saya. Curhat tentang keluarga atau pertanyaan fikih. Pertanyaan fikih itu banyak ulama ahli fikih, silakan tanya sama mereka. Apalagi masalah fikih khilafiyah. Jadi tolong tanyakan. Ini cukup ke saya konfirmasi tentang sudah transfer. Kalau ada yang punya doa khusus, minta didoakan khusus. Ustadz, saya ambil 2 meter Ustadz, tapi tolong doakan 2 orang anak saya agar menjadi hafiz Quran. Namanya Fulan bin Fulan. Boleh Pak? Nah, konfirmasinya kemari, insya Allah kita doakan. Semoga Allah yang kabulkan. Amin. Baik. Boleh tanya juga tentang akhir zaman. Akhir zaman saya layani. Bertanya tentang akidah, saya layani. Bertanya tentang tafsir ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, saya layani. Tapi bicara masalah fikih, saya tak layani. Karena ini sangat khilafiyah ya. Bicara tentang masalah curhat, juga minta maaf, saya tidak akan meladeni. Satu hari itu bisa puluhan ribu Pak masuk. SMS, WA, satu hari. Jebol HP saya. Semoga safar saya yang kali ini, karena menurut tukang, kepala tukang, apabila lancar Ustadz, apabila lancar, insya Allah akhir November ini kita sudah finishing, insya Allah, sehingga Desember kita sudah bisa masukkan santri kita. Sementara ini santri-santri kita masih numpang dengan adik-adiknya. Jadi santri kita yang sudah hafiz-hafiz Quran, tingkat abang-abang ini, ya kakak-kakak ini masih numpang dengan adiknya, numpang tumplek di asrama yang sempit, di sekolah yang masih, kelas yang masih, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan solusi kepada kami.
Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak tumpang nama di situ. Benar-benar ikut ngajar santri-santri kita. Dan tanyakan pada mereka, benarkah abah kalian ngajar di sini? Mereka panggil abah ke saya. Benarkah abah kalian ngajar di sini? Dan saksikan saya ngajar. Siapapun anak-anak kami, anak-anak kita Pak yang belajar memiliki ruhiyah yang luar biasa. Karena mereka langsung mendapatkan dari gurunya, abahnya, Uzma. Demikian dari saya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga Allah muliakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Itu yang jalan adalah untuk pembangunan kita. Berharap sekali kepada Allah agar akhir bulan ini kita sudah bisa menyelesaikan semua. Tapi ingat, pembangunan itu ada 9 titik di dua kampus, 9 titik. Kalau gedung ini selesai, yang lain masih tetap sedang membangun. Ada yang sedang membangun kantor, ada yang sedang membangun jalan, ada yang sedang membangun koperasi dan sebagainya. Kita serentak membangun kaum muslimin. Ini yang menjadikan saya mesti berani menyampaikan pada umat, ya. Baik, sebelum kita berdoa, kita sempat tanya jawab. Cuma saya sarankan cukuplah sampai di sini, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu kaum muslimin, panitia sudah menyediakan makan sarapan di luar. Silakan dinikmati. Adapun saya minta izin, saya tidak bisa bergabung dalam sarapan karena langsung berangkat ke lokasi di mana saya akan mengadakan acara daurah seharian di sana. Baik. Oh ya, ini bagi yang mau berangkat ke Al-Aqsa bareng dengan saya di bulan Maret nanti 2020, kalau saya masih hidup ya, dunia masih aman, silakan nanti mendaftar di sini. Brosurnya ada di luar sana. Ambillah, carilah informasi di sana. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, untuk ini adalah informasi berkaitan dengan kampung-kampung akhir zaman yang ada di Indonesia, ya. Silakan merapat di salah satu ini. Mana kita yang terdekat? Sumatera untuk sementara baru Sumatera Barat, Jawa untuk sementara masih di Jawa Barat, kemudian di Indonesia sebelah timur di Makassar. Demikian hamba-hamba Allah, brosurnya ada di luar sana. Dan madu ini adalah madu murni yang sudah dites di lab. Dan ini adalah madu murni 100%. Saya ruqyah langsung dengan ayat syifa, ayat kesembuhan. Memang saya yang meruqyah, bukan hamba Allah yang lain. Kemudian juga kesturi ini adalah kesturi kepujaan dan kesukaan Rasulullah SAW. Saya ruqyah untuk mengatasi gangguan jin dan syaitan. Cara penggunaannya sudah saya ajarkan, pakailah dengan baik. Bila ada yang tak tahu, tanyakan di rekening, di nomor HP, bagaimana cara menggunakannya Ustaz. Cara menggunakannya di tubuh, cara menggunakannya untuk tempat, rumah, kamar dan sebagainya, dan cara menggunakannya untuk orang yang kecanduan rokok. Ini juga sudah saya ajarkan caranya, semoga bermanfaat. Sekarang kita berdoa pada Allah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Kami telah banyak menyia-nyiakan umur kami ya Allah untuk mengejar dan memburu dunia. Amalan kami masih sangat sedikit wahai Rabb kami. Iman kami masih sangat lemah. Buktinya kami mudah betul jatuh bangun oleh karena dunia. Kami masih banyak terbawa arus ya Allah oleh lingkungan, kawan-kawan yang tak baik, sehingga terbukti iman kami sangat lemah. Ya Allah, sementara yang akan kami hadapi sebentar lagi adalah petaka-petaka dahsyat, mara bahaya, musibah, ancaman yang akan menggerus iman ya Allah. Ya Allah, kami yakin jika Engkau tak tolong kami, jika Engkau tak lindungi kami, mungkin kami bukan termasuk hamba-Mu yang selamat di akhir zaman. Ya Allah, kuatkanlah iman di dada-dada kami ini ya Allah. Kuatkanlah iman kami semua ya Allah. Kuatkanlah iman kami semua. Jadikan kami takut kepada Engkau. Jadikan kami sangat takut dengan neraka-Mu ya Allah dan azab-Mu. Banyak yang murtad, banyak menjadi munafik dan sesat di akhir zaman ini ya Allah. Kami berlindung kepadamu. Jangan biarkan diri kami, jangan biarkan anak istri kami, keluarga kami termasuk yang sesat, yang munafik atau murtad di akhir zaman. Ya Allah, tambahkanlah ketegaran kami, tambahkanlah ketabahan kami, sabarkan kami ya Allah dalam mempertahankan iman di dada kami. Tolong kami ya Allah,
Jangan Kau biarkan kami sesat. Jangan Kau biarkan kami jadi orang munafik. Janganlah Kau biarkan kami murtad di akhir zaman ini. Ya Allah, wahai Rabb kami, lindungi kami, istri-istri kami, anak keturunan kami ya Allah, dari segala keburukan apapun di akhir zaman ini. Jadikan keluarga kami keluarga agama ya Allah, keluarga yang cinta kepada agama ya Allah. Ya Allah, lunakkanlah hati-hati yang masih kasar, lunakkanlah hati-hati yang masih jauh dari Engkau ya Allah, sehingga kami seluruhnya taubat nasuha. Tolong sempurnakan hijrah kami dengan kekuatan iman darimu ya Allah. Allahumma amin. Apa yang menyebabkan kami selama ini lalai dalam mencari dunia, izinkan sebagian dunia ini kami bawa ke kampung akhirat kami dengan hati yang ikhlas. Ya Allah, campakkanlah biang-biang kekikiran dan kebakhilan yang ada pada kami, karena dunia sebentar lagi akan kami tinggalkan ya Allah, dan akhiratlah selama-lamanya. Kami ingin mengejar akhirat ya Rabb, izinkan kami bisa membawa pencarian kami ke kampung akhirat ya Allah. Jadikanlah setiap yang berinfak di pagi hari ini dan yang nanti menyusul infaknya ya Allah, Engkau berkahi harta mereka semua dan sucikan jiwa-jiwa mereka semua. Berkahilah seluruh keluarga dan anak keturunan mereka ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah apa yang mereka keluarkan sebagai pemancing terbukanya pintu-pintu rezeki yang lain. Ya Rabb, jadikanlah apa yang mereka telah keluarkan tabungan akhirat mereka yang akan mengundang rezeki yang sangat mulia dunia sampai di akhirat. Ya Allah, ya Rabb, angkat penyakit yang sakit, angkatlah penyakit yang sakit, angkatlah penyakit yang sakit, berkah daripada sedekah, infak, wakafnya untuk agamamu dan untuk perjuangan agamamu ya Allah. Ya Rabbana amin, amin, amin ya arhamar rahimin. Ya Allah, telah sempurna dilantik Presiden Jokowi dan wakilnya, dan telah sempurna dilantik seluruh jajaran kabinetnya. Maka kami berdoa kepadamu untuk mereka ya Allah. Tolong kaum muslimin benar-benar aminkan ini. Jika mereka menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya ya Rabbal Alamin, jika mereka adil dan menegakkan keadilan seadil-adilnya ya Allah, jika mereka benar-benar melindungi, mengayomi, memuliakan dan menghormati mulai dari para alim ulama, habib-habib, kiai-kiai, dai-dai dan para ustaz, tokoh-tokoh dan seluruh warga masyarakat Indonesia, muslim dan non-muslim, bila benar-benar mereka menjaga dan melindungi ya Allah, bila benar-benar mereka menepati janji-janji yang mereka ikrarkan, sumpah yang telah mereka lafazkan, jika benar-benar mereka bertujuan mulia terhadap NKRI ini dan amanah terhadap Republik Indonesia ini, maka kami berdoa kepadamu ya Allah, lindungi mereka seluruhnya ya Allah. Bantulah mereka dalam memimpin Republik Indonesia ya Allah. Kuatkan sendi-sendi kekuasaan mereka ya Allah. Berikan solusi dalam setiap masalah yang mereka hadapi ya Rabbal Alamin. Dan jauhkan mereka dari kedengkian orang-orang yang dengki, kejahatan orang-orang yang jahat, para pengkhianat orang-orang yang berkhianat, kezaliman orang-orang yang zalim. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Berkahi mereka dan anak keturunan mereka, dan jadikan mereka di akhirat kelak adalah orang-orang yang Kau masukkan ke dalam surgamu yang tertinggi. Allahumma amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Akan tetapi wahai ya Allah, jika mereka khianat dengan janji-janji dan sumpah mereka, jika mereka tidak menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, jika mereka zalim kepada alim ulama kami, kepada habib-habib kami, da'i-da'i kami, ustad-ustad kami, kepada tokoh-tokoh masyarakat kami ya Allah, jika mereka bertujuan buruk terhadap NKRI ini, jika ada di antara mereka yang ingin mengkhianati Republik Indonesia ini ya Allah, jika mereka memang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami, maka kami berdoa kepada Engkau untuk mereka ya Allah, sebagaimana, aminkan seluruhnya hamba-hamba Allah, sebagaimana Engkau hancurkan Fir'aun, hancurkan mereka ya Allah, sebagaimana Engkau azab Namrus, azab mereka ya Allah, sebagaimana Engkau tenggelamkan Qarun, tenggelamkan mereka ya Allah. Dan gantilah untuk kami pemimpin yang lebih baik setelah itu, pemimpin yang takut kepadamu, sayang kepada kami, cinta dengan NKRI ini ya Allah, pemimpin yang cerdas, yang kuat, yang membawa Indonesia keluar dari kemelut dan masalah yang berat ya Allah. Rabbana wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Ya Allah, kembalikanlah kepada
kami, ke tengah-tengah kami dalam keadaan selamat dan aman. Habibuna Habib Rizik Syihab, ya Allah, kembalikanlah kepada kami Habibuna Habib Rizik Syihab, kembalikan kepada kami Habibuna Habib Rizik Syihab. Kami rindu kepadanya ya Allah, kami rindu dengan keturunan Rasulullah yang mulia ini ya Allah. Ya Rab, lindungilah Ustaz Abdus Samad kami ya Allah, lindungilah Ustaz Bakhtiar Nasir kami ya Allah, lindungilah Tengku Syekh Zulkarnain kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah Felix Xiao kami ya Allah, lindungilah Gus Nur kami ya Allah, Habib Bahar bin Smith, lindungilah seluruh para dai-dai, Habib-habib, ulama-ulama, kiai-kiai, dai-dai kami seluruhnya Allah. Bila ada yang berencana busuk kepada mereka, bila ada yang merencanakan hal yang busuk kepada mereka, siapapun mereka ya Allah, balik dan bongkar isi perutnya keluar ya Allah. Ya Allah, sengsarakan hidupnya dengan keluarganya ya Allah, dunia sampai akhirat. Dan siapa yang melindungi mereka, siapa yang mengayomi mereka, siapa yang menjaga mereka, jaga dunia akhirat mereka seluruhnya ya Allah. Selamatkanlah dunia akhirat mereka ya Allah, berkahi hidup mereka dan keluarga mereka ya Allah. Allahumma amin, Allahumma rabbana amin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina, bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina. Tolonglah saudara kami yang tertindas dan dizalimi, tolonglah seluruh saudara kami yang dizalimi di muka bumi ini, baik di Xinjiang, Uighur ya Allah, dan juga di Rohingya, juga di Shishan, juga di Rusia, di Mesir, di Arab Saudi, di Pakistan, Afghanistan, di Iran, dan di seluruh muka bumimu ini, termasuk di Indonesia ya Allah. Tolong kami, Engkaulah waliyul mu'minin, Engkaulah waliyul mustad'afin ya Rabbana Rabbal alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma Rabbana wa taqabbal minna du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana wa taqabbal min du'a ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Minta izin Bapak Ibu, saya mungkin langsung pamitan dan tim sementara di luar sudah tersedia informasi-informasi tadi dan madu yang dapat membuat kebaikan yang banyak buat keluarga dan juga kesturi untuk kebaikan Bapak Ibu, dan agama Allah juga tertolong. Barakallahu fikum. Mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kita baca doa kafaratul majlis sesuai dengan janji Rasulullah. Siapa yang baca doa ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita tadi ya, insyaallah taala. Bapak Ibu, rekening kita yang ada sangat nanti untuk disalurkan segala kebaikan Bapak Ibu semua. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq.